Nah, kita sudah terlanjur menjadi orang yang bukan desa tapi juga belum kutha. Jadi kita ini sedang tanggung dan Anda harus mengambil keputusan mulai hari ini, belajar mengambil keputusan yang tepat. Pertama sebagai diri sendiri, kedua untuk keluarga Anda, ketiga kalau memang diperlukan kita harus punya pengambilan keputusan yang sifatnya lebih luas sampai ke tingkat bangsa dan negara. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah landasan-landasannya, Mas. Misalnya sistem keuangan. Sing jenenge dhuwit iku nek kon koyo remi, teplek apa gable iku nganggo kertas ki lho. 5.000 ya, tapi jane mek utawa anu apa jenenge korean iki lho, sak bepeng iku dianggap 10.000 misalnya ngono lho. Jadi uang yang dia bilang ilusi tadi itu sebenarnya adalah nek matematik itu X dan Y. Jadi bukan angka yang sebenarnya, bukan barang yang sebenarnya, dan bukan kekayaan yang sebenarnya. Nah, ini yang dianut oleh sistem keuangan internasional karena memang sudah dikendalikan dan dibrainwash sedemikian rupa sampai tingkat setiap negara tidak mungkin mengelak lagi, kan gitu. Nah, yang harus kita pikirkan adalah ada dua sistem yang lain. Yang dulu tradisional adalah sistem barter, sistem tukar menukar barang. Bisa saja Anda di sebuah desa, asalkan Anda punya putaran ekonomi sendiri, dihubungkan dewe cilik-cilik, dan yang bikin bangsa Indonesia hidup itu sebenarnya karena rakyatnya masih punya putaran-putaran sendiri. Ada pengaruh terhadap pengaruh dari dolar naik turun, ada pengaruhnya, tetapi persentase pengaruhnya masih kalah sama putaran orisinal dari ekonomi rakyat. Jadi misalnya kalau masih ada pasar tradisional itu masih lumayan. Tapi kalau pasar sudah mulai dibakar, bukan terbakar loh ya. Itu dibakar untuk supaya Anda semua terlibat di dalam sistem keuangan yang dibangun secara global tadi itu, yang sudah direncanakan sebenarnya embrionya sejak 700 tahun, kemudian pasca politik etis ya, kemudian disempurnakan menjelang, kalau Indonesia menjelang kemerdekaan. Jadi itu rutenya sudah sangat jelas dan Anda tidak perlu mengutuk itu dan tidak perlu mendramatisir itu. Anda cukup berpikir, mempelajari itu semua secara seksama sehingga Anda besok mampu melakukan minimum Anda dan keluarga Anda mandiri. Minimum awakmu duwe kebon dhewe cilik, wis apa sing gak perlu tuku, misalnya lombok gak perlu tuku, kubis gak perlu tuku, tak apalah habis-habis turute. Jadi meningkatkan kemandirian keluarga. Nah, itu yang perlu difikirkan supaya kalau bebas dari pengaruh keuangan dunia tidak bisa, tapi menguranginya bisa, gitu ya. Sama dengan judi dan zina, itu tidak bisa diberantas, tapi mengurangi bisa. Kalau teori kita di Joli dulu, saya memberantas pelacuran tidak bisa. Mengurangi juga harus kerjasama sama Bu Risma, ya. Tapi kalau menjamin bahwa keluarga saya tidak akan menambahi jumlah pelacur, insya Allah bisa. Ini yang jelas ya. Ada 3 level ya. Anda juga begitu. Nek aku bebas pengaruh dolar dan sistem keuangan dunia gak iso. Nek aku berantas aku juga iso. Tapi nek aku memastikan bahwa aku iso urip, aku duwe Gusti Allah, aku duwe alam, aku duwe rezeki, aku duwe rahmat min haitsullah tasib, aku duwe kabeh. Insyaallah dengan pertolongan Tuhan saya tetap bisa hidup tanpa negara pun. Dan sudah terbukti di Indonesia sebenarnya negara ini tidak punya peranan penting sama sekali terhadap kehidupan rakyat, bahkan mereka mengurangi kemampuan rakyat. Upama gak ono negara, rakyat jauh lebih makmur dengan perjanjian-perjanjian horizontal di mana-mana seperti negeri Madinah dulu sebenarnya aslinya. Oke. Nah, barter ya gak mungkin saya kira. Rodoan. Ya apa sepeda motor dijolno apa? Maksud dijolno pari 10 ebor. Ya gak iso wisan. Barter juga sudah mustahil. Tapi dalam jangka panjang kan sebenarnya sudah lama orang-orang aktivis Islam menawarkan sistem dinar. Jadi kalau bisa besok-besok itu keuangan, jadi setiap mata uang itu seharga barangnya, itu benar-benar seharga angkanya. Jadi nek ono koin 10.000 itu benar-benar barangnya bernilai 10.000. Itu relatif akan lebih terjamin dalam jangka panjang. Nek saya kira agak iku pokoknya kertas dicetak seret, nek digambari kedek 10.000, nek gambari bedes 20.000 lah ngono. Itu apa-apain, itu yang dia sebut tadi. Nah, kita harus berpikir jangka panjang. Gak kelakon awakmu, gak apa-apa anakmu, gak kelakon anakmu, gak apa putumu, gak kelakon sampai akhirat, gak masalah. Yang ditagih oleh Allah adalah perjuanganmu, bukan hasilmu. Kamu menanam padi, yang dipahalai Tuhan adalah kamu menanam dan memeliharanya. Kamu tidak panen karena hama, tidak panen karena banjir, tidak masalah di mata Allah. Kamu pasti diberi gantinya dan kamu tidak disalahkan Allah hanya karena tidak panen. Tapi kamu pasti disalahkan Allah kalau kamu tidak menanam dan memelihara tanaman.
Mohon ini jadi prinsip hidup kita. Makanya Anda tahu, saya ini 40 tahun ngene terus iku gak tahu panen. Kate lapokan, ayo. Sementara nek kate dadi wali kota ngene tok ping 3 ping 4 kepethuk langsung panen dadi wali kota. Dadi presiden mek blusukan rono blusukan rene iki duwe APBD barang. Nah aku blusukan duwe sapa? Dan aku gak kepingin panen kate lapokan. Aku sembahyang gak kepingin swarga. Aku sembahyang mergo aku cinta Allah, aku tergantung Allah. Perkara Allah kate lapo monggo sak karepe. Ngaku nganut karo Allah, lillahi ta'ala, jare lillahi ta'ala. Gak ono komane lillahi ta'ala iku, gak ada koma, lillahi ta'ala koma asal swarga lho. Kadek koma-koma iku apa? Akhirnya koma uripmu. Ngono rek ya. Oke. Jadi mungkin tidak tercapai enggak apa-apa Mas, tapi sistem dinar itu pelajari. Pelajari. Kan Anda bisa suatu hari membuat komunitas yang pakai itu. Iso. Ada Allah. Jadi nomor 1 tauhid beres, tauhid harus beres. Jadi kalau kamu sekarang bertengkar antar golongan iki bid'ah iki, ahwa iki, demos iki, pemungutan suara macam-macam, itu semua tidak akan berlaku kalau tauhidmu bisa dipercaya. Jadi saya itu mau dielek-elek kayak apapun di internet, di YouTube, dimanapun sakarepmu, tapi kamu tidak akan bisa membuktikan bahwa saya anti tauhid. Dan sepanjang saya tetap bertauhid ilallah, kamu tidak akan bisa apa-apa kepada saya. Kamu tidak akan bisa menembak saya. Saya sudah hidup di segala zaman, sejak zaman Bung Karno, dan tidak tersentuh oleh siapapun. Kecuali Novia. Ya apa sing oleh situ iku tok ya. Itu ya Mas ya. Jadi ini tolong pelajari. Jadi ojo sedih kon soal dolar, ojo sedih soal apa-apa. Kon iso apa? Anakmu meneh-meneh ya apa? Mulai kayak itu diciptakan cuaca. Tolong berpikir cuaca. Anda semua itu melok masuk angin kabeh, dan yang bikin cuaca itu di sana, tidak di sini. Termasuk presidenmu itu demam, flu, watuk, gak karu-karuan bentil. Karena dia ikut atmosfer yang diciptakan, yang dia sebut tadi. Gak usah sebut Yahudi internasional, wis ro kabeh. Itu ya, ini yang soal keuangan. Terus mari ngono siji menawa ono sing perlu saya respon. Saya kasih contoh lagi. Misalnya Jogja ada konflik mengenai keraton segala macam. Dari dulu itu saya tidak mau ngurusin babalah Jogja katanya ini kayak ngono bah buwono bah bawono podo ae wonge ya sing ngono iku tok. Yang penting adalah kita mengambil pelajaran bahwa Indonesia ini suatu hari harus melakukan revisi atas tata negaranya. Kita ini adalah bangsa yang membunuh potensi kita sendiri secara politik, secara kebudayaan, dan secara macam-macam. Jadi misalnya, mana ada negara Eropa yang pakai demokrasi? Spanyol itu kerajaan, Belanda kerajaan, Denmark kerajaan, Inggris kerajaan. Lah kok gaya kon republik itu? Gayamu republik. Saya bukan tidak setuju republik. Kalau memang republik, kamu harus tahu pilarnya. Aku sudah bikin pilar negara ini untuk masa datang. So pilarnya saya ini salah. Cuman ya apa kata tak salah wong sing gawe gak paham kok. Ya apa kon iso ngandani wong sing gak paham? Kan gak iso. Gak iso wong dhewe gak paham. Di Indonesia ini kan emas bisa dibatukan dan batu bisa dianggap emas, betul enggak? Karena tidak pernah jelas antara emas dan batu, maka permainannya akeh semua. Nah dan oke, akeh menggembirakan orang, bisa jadi kompensasi, tapi sebenarnya harus Anda lihat itu apa namanya, itu apa namanya, clue atau gejala dari apa. Karena Allah itu memberi amsal-amsal, mudah-mudahan bukan klinik, mudah-mudahan itu petunjuk Allah. Setiap kali Allah memberi petunjuk, Anda jangan pernah meremehkan. Tak kasih contoh misalnya, Anda kan sudah dikasih tahu mengenai bahaya El Nino, ya. El Nino itu hukum alam, tetapi dia akan punya pengaruh terhadap perekonomian, politik, dan sebagainya. Juga punya pengaruh terhadap cuaca dalam secara keseluruhan. Nah kalau Anda memperhatikan grafiknya El Nino, itu ketika dia memuncak sampai ke tingkat yang tinggi, itu selalu bareng atau bisa dikatakan dia merupakan pertanda dari kejadian-kejadian besar di Indonesia. Jadi El Nino misalnya ngene ya, ngene iki pas mundak ngene iki, yang kita ambil saya sebut mulai tahun 1957-58 itu El Nino munggah. Disitulah terjadi pemberontakan besar yang namanya PRRI dan Permesta. Disitulah Kartosuwiryo, disitulah Kahar Muzakar yang anak-anak sekarang udah nggak tahu. Itu gedean-gedean itu biar. Disitulah mulai Indonesia menjadi terpecah sebenarnya secara elit.
Disitulah Bung Karno menjadi bukan Bung Karno seperti sebelumnya dan lain sebagainya. Itu tahun 57 58. Kemudian biasa 65 naik lagi. Gestapo terjadi. G30S yang sekarang mulai mau yang kemarin hampir Presiden minta maaf kepada PKI dan kita sudah omongkan toh di MAIA gitu ya. Artinya kita sudah punya data-data semuanya itu. Di Bambang Wetan ya kita minta Pak Kiflan segala macam itu. Terus 65 Gestapo. Saya nggak akan perpanjang. Gestapo itu kapan-kapan harus Anda pelajari benar karena di Menturo ini G30S itu sangat mengerikan. Dan saya masih punya teman-temannya Cak Fuad di 2 desa di sebelah utara itu dulu salah satu Algojo dulu. Dan tidak trauma nek wong Indonesia iku mateni wong sak unek gak trauma. Nek wong Amerika iku ditabuk bapake ngono engko gede dadi pembunuh berantai. Nek kene iki bendino dikaploki ya gak. Malah matur nuwun karo bapake langsung sih. Betul ndak? Karena bapak ngaplok itu kan didik gitu loh. Kayak Iyus iki kan, Iyus iki. Nek wis ditangano isu iku ya tangi. Terus nang kamar mandi tapi turu di kamar mandi. Aku mesti karo ndodok karo turu meneh karo ayahku cengkewing mlebokno kamar mandi apa didelep-delepno itu Yus. Dan Yus tidak pernah dendam. Karena itu pendidikan yang kita syukuri lah ngono. Wah aku nek gak dikaploki bapak biyen gak dadi kaya ngene. Ngono nek wong Indonesia ya. Saiki HAM. Wah, njewir HAM. Nyelentik kekerasan terhadap anak. Dadi apa anakmu meneh-meneh? Wis to, delok cengeng-cengeng kendang wis gak ono wajib militer. Karena terjemahannya salah. Violent itu terjemahannya bukan kekerasan, kekejaman. Kalau kekerasan itu boleh pada konteksnya. Lalu kalau didik tentara gak boleh keras, siapa? Kalau maju sakarepmu kata maju gak ya gak apa-apa. Ya apa? Militer demokratis ngono. Siap gerak. Mungkin sik tapak sik ngerokok Pak ngono. Coba. Anak tentara ngono gak sih tentara. Kekerasan itu penting pada tempatnya. Terus tergantung kasus siapa. Tidak mungkin ada badan manusia yang tidak ada kekerasannya. Belum kudu keras. Kan gitu. Nek gak ono belunge, gak ono anatomine, dadi sarung kan. Ngemprek ngono ya. Ya apa nek gak ono belunge. Lah kaya amubang ngono kan ngene ngene ya. Demikian juga mentalmu. Ada saat-saat kamu harus berbuat sangat keras kepada dirimu sendiri. Bahkan kepada anakmu. Nah anakmu sampai narkoba, keras sama dia. Gak. Embung gablok meja, embung ngaplok areke. Gitu loh. Harus keras. Untuk soal prinsip harus keras. Kejam tidak boleh. Kejam lain lagi. Aku takon, contoh nih. Kon meletak tonyo ta meletak idoni? Mana yang lebih kejam? Ngidoni ta nonyo? Ngidoni. Utawa nggak usah ngidoni. Kon tak celuk karo jenenge bapakmu, ngono tok wis. Lak jek anu tonyo-tonyoan sih. Nggih ta, Mbon? Bapakmu sapa jenenge, Mas? Kon jangan diceluk karo jenenge bapakmu lu gelut temen zaman biyen ndak iya? Ngono lho. Makanya nek jare wong Madura daripada putih mata lebih baik putih tolang. Kan begitu. Nah, itu yang hilang sekarang. Orang enggak punya martabat, enggak punya harga diri. Tidak malu, seharusnya malu. Tidak merasa hina, seharusnya merasa hina. Malah bangga. Wis jelas terdakwai malah. Ngene, ya apa harus lagi. Iki malaikat bingung ndelei. Kan iki malu, sret kan. Iki sret iki gak. Jadi bukunya malaikat dirubah habis, ngeprint bolak-balik.